Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali lagi. Ini adalah hari yang memberikan sukacita kepada saudara karena saya yakin bahwa engkau selalu menginginkan bahwa Allah berfirmanlah. Karena apa? Karena saudara tahu bahwa Allah akan menggenapinya, bukan saudara yang berupaya untuk menggenapinya. Saya mengajak kita untuk berdoa karena hari ini dengan minggu depan saya akan membagikan satu kebenaran yang sangat penting sekali untuk perjalanan hidup kita. Kita saudara sudah menerima apa yang disebut dengan iman, menerima bagaimana apa yang disebut dengan ketika firman Tuhan, bagaimana merespon firman ketika firman Tuhan datang kepada hidup kita. Saudara juga sudah dipersiapkan untuk mengalami perjumpaan dengan Allah El Shaddai, Allah payudaranya, Allah payudara ibu. Oke, saudara sudah bisa lihat betapa perkasanya Allah ingin memanifestasikan dirinya tanpa batas dalam hidup saudara. Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara tentang jangan mengaborsi destiny saudara. Perjalanan saudara menuju destiny. Ini sesuatu yang sangat penting buat saudara. Saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Dan kami siap saat ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kami ada dalam perjalanan bersama dengan Kau. Kami tahu bahwa Roh-Mu yang kudus memimpin perjalanan hidup kami sampai kepada garis akhir kami. Kami ingin bermitra dengan Kau Tuhan saat ini Tuhan. Anugerahi kepada kami firman-Mu, firman yang segar, yang memberikan kepada kami kekuatan, yang memberikan kepada kami kejelasan, yang memberikan kepada kami terang yang benar sesungguhnya itu ada di dalam firman itu dan menerangi perjalanan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu dan kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik saudara, saya ajak saudara untuk bisa melihat Ibrani pasal 11, kita kembali lagi dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Mari kita lihat sama-sama. Ibrani pasal 11. Ayat yang ketiga. Karena iman, dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang telah kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bahasa Inggrisnya dikatakan bukan alam semesta. Dikatakan by faith we understand the words. Dunia-dunia. Jadi saudara harus bisa melihat by faith, karena iman kita mengerti bahwa dunia, semua dunia telah dijadikan oleh firman Allah. Termasuk dunia malaikat, termasuk adalah dunia hidup saudara. Kehidupan saudara itu dijadikan oleh firman Allah. Firman Allah sangat berkuasa sekali buat hidup saudara. Dengarkan saya, ayat ini harus menjadi fondasi keyakinan perjalanan hidup saudara. Sebab apa? Kalau saudara tidak berhati-hati, saudara bisa keluar dari koridor yang Tuhan berikan. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat ayat 3 ini, beberapa hal kalimat yang berbeda sehingga saudara tidak mendapatkan ketajaman dari apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari ayat ini. Dikatakan karena iman kita mengerti bahwa dunia-dunia, semua dunia bukan telah dijadikan, telah dibingkai. Dikatakan apa? Telah were frame. Frame itu adalah bingkai. Dengarkan saya, ini bingkai. Telah dibingkai oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Dengarkan saya, ini penting buat saudara. Jadi Allah telah membingkai dunianya saudara. Ini yang disebut dengan destiny saudara. Allah membingkainya oleh firman Allah. Itu sebabnya kalau saudara tidak hati-hati, saudara bisa keluar dari bingkai itu. Itu sebabnya kita akan belajar memahami bagaimana supaya kita tetap berjaga-jaga, supaya kita tidak keluar dari bingkai tersebut. Destiny adalah perjalanan kehidupan dalam iman saudara. Destiny itu membutuhkan sumber daya. Destiny itu membutuhkan tujuan yang jelas.
Tetapi destiny juga membutuhkan persiapan buat hidup saudara. Jadi persiapan dibutuhkan untuk bisa mencapai destiny. Bukan hanya persiapan, tetapi saudara juga membutuhkan sumber daya. Saudara juga membutuhkan tujuan. Jadi dikatakan iman akan memberikan pengertian. Kita sudah tahu bahwa iman itu tidak pernah bisa dipisahkan dengan pribadi Yesus. Karena iman adalah pribadi. Jadi iman akan memberikan pengertian. Jadi apa yang ada dalam Kristus itu akan memberikan pengertian tentang destiny-nya hidup kita. Dan itu dibingkai oleh firman Allah. Sehingga kita harus masuk di dalamnya. Kita harus beratraksi di dalamnya. Kita harus bertingkah laku di dalamnya. Jadi dibingkai artinya diberi batasan pada sebuah gambar. Itu namanya bingkai. Jadi dengarkan saya, boleh kalian tulis dengan cepat. Jadi dengarkan, yang pertama adalah firman itu menetapkan kita. Dengarkan, firman itu menetapkan kita seperti sebuah bingkai. Kita dibingkai oleh firman Allah. Jadi firman menetapkan kita di masa yang akan datang. Menetapkan kita seperti apa di masa yang akan datang. Jadi juga dia menetapkan kita bagaimana kita hidup bersama-sama dalam komunitas gereja. Firman Allah menetapkan itu. Luar biasa. Seperti dia memberikan batasan pada sebuah gambar. Saudara tidak bisa tampil di luar daripada itu. Karena itu adalah di luar daripada ketetapan firman. Bukan berarti firman memberikan batasan buat diri kita. Karena itu yang Allah mau supaya saudara jadi. Saya ulangi, karena itu yang Allah mau supaya saudara jadi. Tulis yang kedua, jadi firman yang pertama dia menetapkan kehidupan kita di masa yang sekarang ini dan di masa yang akan datang. Juga menetapkan kehidupan kita bersama-sama dengan yang lain. Seperti apa? Jadi itu karena itu kita perlu digerakkan. Dengarkan saya, saudara perlu mengambil keputusan untuk melangkah ke kiri atau ke kanan atau ke depan adalah oleh karena firman Allah. Memberikan informasi supaya saudara jangan keluar daripada bingkai yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, dibingkai artinya diberikan batasan gambar. Yang kedua adalah melalui iman, melalui Kristus. Kita mengerti bahwa dunia kita dibingkai oleh firman Allah. Dikatakan oleh Alkitab, apa yang terlihat, dengarkan saya, apa yang terlihat atau yang disebut dengan realita saat ini, itu terjadi dari proses apa yang tidak terlihat. Bukankah ayat 3 ini mengatakan demikian? Dari apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi dengarkan saya, melalui iman, melalui Kristus. Jadi di dalam Kristus kita tahu bagaimana kontribusi kita. Dan kita bisa pahami itu oleh karena firman. Dari apa yang terlihat, apa yang harus menjadi realita dalam hidup kita. Itu terjadi dari proses dari hal yang tidak terlihat. Apa yang realita itu yang natural. Apa yang tidak terlihat itu adalah terjadi dalam secara roh. Jadi saudara bisa lihat perjalanan hidup kita itu, kita harus mewujudkan yang realita, tetapi harus berada atau diproses dari hal yang tidak terlihat, yaitu dari proses roh kita. Mungkin agak sulit buat saudara ya untuk benar memahami. Tapi ikuti saja apa yang saya mau sampaikan. Dengarkan saya. Destiny di poin nomor 2 ini tidak akan bisa saudara capai dengan kekuatan lahiriah saudara. Karena apa? Karena apa yang tidak terlihat itu akan mewujudkan apa yang realita yang terlihat. Dengan kata lain, apa yang tidak terlihat itu adalah di luar kemampuan panca indera saudara. Ya ulangi, di luar kemampuan panca indera saudara, di luar kemampuan lahiriah saudara. Berarti saudara bisa lihat, berarti melalui iman, melalui Kristus, dia akan bekerja di alam roh untuk membingkai, melalui firman-Nya untuk membingkai apa? Destiny hidup kita. Yang ketiga, kita dibingkai oleh kasih karunia Allah. Saya ulangi, kita dibingkai oleh kasih karunia Allah. Sehingga kita akan berguna di pandangan Allah.
jika kita hidup menurut kasih karunia-Nya dan tidak hidup menurut talenta dan tidak hidup menurut kekuatan ataupun skill kita. Tapi kita akan hidup dibingkai oleh kasih karunia-Nya. Jadi yang membatasi diri kita, apa yang menyebabkan kita bisa keluar dari bingkai Allah, destiny hidup kita adalah banyak orang gagal dalam destiny oleh karena dia tidak hidup menurut kasih karunia-Nya Allah yang datang dan dianugerahkan Allah kepada dirinya. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatan daging. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari saya ajak kalian untuk melihat 1 Korintus 15 ayat yang 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, diskualifikasi, tidak memenuhi standar, tidak berdaya. Itu yang disebut Paulus. Tetapi dikatakan karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, sebagaimana aku terbentuk, terbangun sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi seperti kasih karunia itu merupakan kekuatan, merupakan skill, merupakan kemampuan, seperti kayak merupakan talenta, kayak merupakan bakat, kayak merupakan sesuatu potensi yang terus akhirnya membuat dia berhasil bekerja. Dan akhirnya itu membentuk dirinya. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ini yang disebut dibingkai dengan kasih karunia-Nya. Karena kalau melihat reputasi daripada Paulus di masa-masa yang lampau, maka dia bisa mengatakan secara lahiriah dia sebenarnya tidak berdaya, dia sangat hina sekali. Tapi kasih karunia Allah ini membuat dia mengalami lompatan kepada level yang lebih tinggi dan bisa memenuhi keinginannya Allah ataupun rencananya Allah di dalam dirinya. Itu oleh karena kasih karunia. Sangat penting sekali. Destiny ditentukan oleh karena engkau bekerja menurut kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Ayat yang keempat, destiny. Dengarkan saya. Tadi saya sampaikan kepada saudara, untuk mencapai destiny dibutuhkan persiapan. Untuk mencapai destiny dibutuhkan sumber daya. Untuk mencapai destiny dibutuhkan tujuan yang jelas. Tulis yang keempat. Untuk destiny, bagaimana saudara berhasil dan saudara tidak keluar dari bingkainya Allah yang dibangun oleh firman-Nya. Maka kita menerima kasih karunia dari Kristus saat lahir baru dan diproses melalui kedewasaan rohani kita. Kedewasaan rohani kita itu adalah firman-Nya yang membentuk kita. Yohanes pasal yang pertama ayat ke-16. Dikatakan di sini, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jelas. 4 hal ini sangat menentukan saudara tetap ada dalam bingkai dalam perjalanan saudara untuk membangun dunia yang telah Tuhan tetapkan untuk terjadi melalui hidup saudara. Ini tetap engkau ada dalam bingkai dan engkau tidak melompat keluar. Jadi saudara bisa lihat dunia kehidupan yang dimaksud adalah dunia kehidupannya sama seperti kayak Abraham, Yesaya, dan hamba-hamba Tuhan yang lain, dan yang terakhir adalah saudara sendiri. Itu dunia kehidupan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Mari saya ajak kita untuk melihat beberapa ayat yang cukup banyak. Roma 4 ayat yang ke-13. Roma 4 ayat yang ke-13. Mari saya ajak kita untuk bisa melihat ayat firman Tuhan ini. Sebab bukan karena hukum Taurat, ayat yang ke-13, telah diberikan janji kepada Abraham. Allah berfirman, membuat janji kepada dan keturunannya bahwa ia akan memiliki apa? Dikatakan
dunia. Dia akan memiliki dunia. Alkitab berkata dia akan mewarisi dunia. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Klop buat kita. Dengarkan saya. Dengan iman kita mengerti. Dia bilang, dengan iman kita mengerti. Dunia kehidupan kita dibingkai oleh firman Allah. Allah berfirman kepada kita, dia sebenarnya menyebutkan di dalam janjinya, dalam firmannya kepada kita adalah dunia yang akan harus terjadi dalam hidup kita. Merupakan dunianya dia yang Allah kehendaki. Jadi Allah memberitahu apa yang Allah mau genapi dalam hidup kita. Saya ulangi, Allah memberitahukan kepada kita apa yang dia mau genapi dalam diri kita. Itu biasanya diawali dengan dia berfirman kepada kita. Dan kita biasanya seperti dan pada umumnya, dan saya katakan seluruhnya, mutlak adalah kita belum bisa melihat apa yang mau dibangun oleh Allah, apa yang mau terwujud dalam diri kita yang disebut dengan dunia kita, alias destiny kita. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat yang ke-15. Kolose 1 ayat yang ke-15. Ia adalah, maksudnya Kristus, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada di bumi. Saudara, yang di sorga atau di bumi? Di bumi. Betul tidak? Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana ataupun tahta maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, dan juga dikatakan di dalam Dia. Dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, betul? Di ayat 16 awalnya dikatakan dalam Dia. Saudara lihat itu, untuk Dia, semuanya Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Makanya dia merupakan dasar, dia merupakan pusat daripada dunianya, saudara. Ia telah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Itu sebabnya engkau dibingkai. Jadi engkau tidak bisa keluar dari hal itu. Karena yang keluar dari itu, meskipun kau kaya berhasil, meskipun kau populer di dunia ini, tetapi engkau tidak mencapai destinimu. Dan dikatakan ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ialah kepala tubuh, ia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dengan kata lain, dia mati tapi dia bangkit. Dan katakan bahwa dia tetap hidup. Amin. Di sini diungkapkan bahwa hidup kita itu dibingkai seperti gambar oleh firman. Artinya firman membentuk kita sehingga kita terbingkai atau masuk dalam bingkainya Allah. Lalu firman itu akan mencetak kita tetap berpusat kepada gambar daripada Kristus itu sendiri. Sehingga kita adalah merupakan bagian daripada gambar kepada Kristus itu. Sehingga kita menampilkan Kristus gambar yang utuh kepada dunia. Dan kepada pemerintah. Dan kepada singgasana. Dan kepada kehidupan yang lain. Amin. Jadi saudara bisa harus mengerti bahwa kita dibingkai oleh Allah. Dicetak oleh Allah. Diberikan batasan-batasan dunia kita masing-masing oleh Allah. Itu sebabnya kita menerima kasih karunia dan dunia kehidupan kita akan hanya berjalan. Kasih karunia yang kita terima itu dari kepenuhannya Kristus. Saya ulangi, dari kepenuhan Kristus. Dan kita bergerak menurut kasih karunia-Nya itu. Oke, tulis yang kelima. Tulis yang kelima, jadi dikatakan kita dibingkai oleh firman. Jadi Allah telah berfirman secara spesifik, saya ulangi secara spesifik kepada spesifik mengenai hidup kita. Dengarkan, Allah pasti berfirman sering sekali, berfirman secara spesifik mengenai hidup kita
dan firman yang kita dengar itu sebenarnya mengungkapkan seperti apa kita bakal nanti. Dengarkan saya, sebelum saudara mendapatkan banyak hal dari Allah, Allah lebih dulu berfirman mengenai hidup kita. Dan firman yang kita dengar itu sebenarnya menyingkapkan seperti apa kita nantinya. Amin. Bagi Allah, menurut Allah. Jadi, dengarkan saya, yang kelima ini, Allah berfirman itu. Jadi berarti Allah berfirman, firman Allah yang dilepaskan itu, dengarkan nih, itu untuk menjamin apa saja yang saudara harus lakukan. Ngerti? Akan tepat untuk itu. Oleh karena itu, sangat mungkin Allah membuat hidup saudara yang dibentuknya itu tepat menjadi seperti dibingkai, gambar yang dibingkai. Namun, dengarkan saya, namun saudara juga bisa keluar dari bingkai itu. Saudara harus perlu tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Bagaimana terwujud hidup dalam bingkai sehingga saudara bisa mencapai destiny. Apa yang Tuhan firmankan itu bisa tercapai. Karena Allah akan berbicara, memberikan pengertian yang spesifik kepada saudara. Firman-Nya. Meskipun saudara duduk dalam gereja bersama-sama dengan lain, tetap Allah menetapkan saudara memiliki kasih karunia yang berbeda-beda. Kenapa? Karena Allah menginginkan suatu hal yang spesifik dari hidup kalian masing-masing. Amin. Nah, kita perlu contoh untuk kita benar-benar bisa memahami kelima hal ini. Ini hal yang penting karena ini adalah perjalanan hidup kita untuk kita bisa mencapai destiny. Oke, mari saya ajak kita untuk pertama-tama melihat tentang salah satu contoh, yaitu tentang orang yang beriman, yaitu Bapak orang beriman yang kita sebut adalah Bapak orang beriman. Meskipun pada masanya, pada waktu itu iman belum datang, tapi karena iman dia menjadi percaya, karena iman dia mentaati Allah, karena iman dia berbuat hal-hal yang besar. Karena iman, meskipun dia lihat iman, tetapi dia bisa berbuat hal-hal yang besar. Mari saya ajak kita untuk melihat Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian 12. Kejadian 12. Di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Jadi dia sudah sampai di tanah Kanaan. Tetapi Allah tidak berbicara, dia bilang kepada tanah yang akan, negeri yang akan kutunjukkan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Pertama kali Allah berfirman dan dia tidak menyebutkan tanah Kanaan. Dia bilang akan kutunjukkan kepadamu. Setelah dia sampai, dia jalan kemana-mana, entah ke timur, entah ke barat, entah kemana. Pokoknya dia sampai di suatu tempat, dia membangun mezbah di situ. Dan sebelum itu Allah telah berfirman, dia bilang negeri ini akan kuberikan kepadamu. Padahal kalau dari dulu, mungkin kita berpikir begini, kalau dari dulu Allah memberitahukan, mulai dari Haran, bahwa Allah akan berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada dia. Yang berbahaya adalah Abram akan mengirim dulu pengintai. Dia akan bertanya, kira-kira kondisi tanah Kanaan itu seperti apa? Oh, terlalu banyak orang-orang asing, orang-orang kuat di sana. Sementara dia hanya satu keluarga. Mungkin dia akan berpikir dia tidak akan mentaati Allah.
Tapi yang luar biasa, Ibrani pasal 11 mengatakan, karena iman Abraham taat pergi ke negeri yang dia belum tahu itu apa. Alkitab berkata demikian. Allah berfirman kemudian dari ayat 1 sampai ayat 3 ini terpisah dengan ayat 7. Dengarkan saya. Lihat tahapan-tahapan dalam hidup saudara. Pertama kali Allah berfirman, itu terlihat sesuatu yang belum terlihat. Sesuatu yang belum nyata dalam hidup saudara. Itu sebabnya engkau harus tetap hidup di dalam Tuhan. Engkau harus terus bisa mendengarkan tuntunan daripada firman-Nya. Saya ulangi sekali lagi, destiny hidup kita itu seperti sebuah bingkai dalam kehidupan kita. Karena Allah lah yang membangun dunianya kita. Karena itu dia melepaskan firman-Nya. Tadi poin yang kelima, Allah akan berfirman secara spesifik mengenai hidup kita. Dan firman itu dan lalu kemudian tahap demi tahap dia akan mendetailkannya. Allah akan untuk destiny kita, Allah lah yang memberikan persiapannya. Allah lah yang memberikan sumber dayanya. Allah lah yang menjelaskan tujuannya. Kemudian di ayat 7 di sini dijelaskan, ini pertama kali Allah berkata-kata kepada Abram lebih spesifik. Ketika dia katakan ini aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi saudara bisa lihat Allah tidak akan pernah membiarkan ketika ketaatan pertama kali engkau lakukan. Ketika engkau keluar dari rumah bapamu, dari negerimu, dari sanak saudaramu. Ketika engkau mulai melangkah, berangkat. Allah akan melanjutkan dengan yang lebih detail lagi. Amin. Sehingga engkau tidak akan pernah menjadi takabur ataupun tidak bisa tahu tujuan apa yang akan engkau capai. Amin. Jadi Allah akan menyatakan destiny, yakni apa yang akan dicapai di Abraham di masa yang akan datang. Firman ini seperti bingkai, sehingga apa saja yang Allah buat terjadi pada Abraham adalah dalam konteks dari firman yang telah pernah dikatakannya lebih dahulu. Maka selanjutnya dikatakan firman Allah akan menegaskan hal-hal yang lebih detail lagi. Saya ulangi, lebih detail lagi pada Abraham. Suatu ketika Abraham masuk ke Mesir di pasal 12-nya karena terjadi kelaparan. Apa yang terjadi kemudian? Kita lihat di pasal yang ke-13. Dia keluar dari Mesir lalu pergi ke tanah Negeb lagi. Lalu kemudian terjadi apa? Terjadi pertengkaran antara gembala-gembalanya. Karena harta mereka terlalu banyak. Gembala-gembalanya terjadi persaingan. Mungkin persaingan padang rumput. Mungkin persaingan tentang kepemilikan. Domba yang ini harusnya milik kami. Domba ini miliknya Abraham. Domba ini milik Lot. Domba ini. Terjadi perkelahian. Dan akhirnya apa? Mereka ingin melerai. Ingin mengakhiri. Supaya ada damai di antara mereka. Dan ternyata apa? Dia berikan pilihan kepada Lot. Lot akhirnya berpisah. Lot memilih untuk tinggal di dekat di lembah-lembah Sungai Yordan. Karena itu daerah yang benar-benar bagus, subur secara lahiriah. Itu adalah daerah yang dekat dengan Sodom. Kemudian di Kejadian 19 kita ketahui kemudian bahwa Lot akhirnya tinggal di Sodom. Jadi hati-hati engkau mendekati, engkau menjauh. Dan akhirnya engkau bisa tinggal di dalam kehidupan dunia ini. Ayat 14-nya, mari kita lihat ayat 14-nya. Ya, dikatakan, oke, kita lihat dulu setelah perpisahan ini. Ayat 12-nya, Abraham menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Itu pilihannya Lot. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Apa artinya? Allah lebih lagi melepaskan firman Tuhan lebih detail lagi untuk membuat arah dalam hidup saudara. Sehingga saudara pasti menjadi akurat. Jadi peranan iman itu sangat penting sekali. Karena tanpa engkau mengerti. Saya ulangi, tanpa engkau mengerti destinimu.
Makanya itu sangat penting peranan iman. Iman adalah potensi, kekuatan untuk menggenapkan firman Allah. Itu sebabnya firman yang mendatangi dirimu, itu adalah sebenarnya firman yang sama. Tetapi firman yang akhirnya memberikan pengertian kepada saudara lebih mendetail, lebih mendetail, lebih mendetail, lebih mendetail. Jadi Allah berbicara di Kejadian 13 ini, ayat 12 sampai 16. Adalah Allah berbicara lebih mendetail apa yang dikatakan dari Kejadian 12 ayat 1. Dia menunjukkan di Kejadian 12, dia katakan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia belum tahu. Tapi di ayat 7 dia tunjukkan ini negeri akan kuberikan kepadamu, tanah Kanaan. Lalu kemudian Allah kemudian di Kejadian 13 karena Abraham terus menetap di tanah Negeb itu. Lalu dia diam di situ. Allah melihat ketaatan dia. Allah melihat pilihan dia. Dia tetap kuat untuk berdiri teguh pada apa yang Tuhan telah tunjukkan di Kejadian 12 ayat 7 tadi. Dia tetap berpegang teguh di situ. Lot yang berpisah dengan dia. Lalu kemudian apa yang terjadi kemudian? Allah berbicara lebih detail apa yang dikatakan dia, lalu menunjukkan batasan dan ukuran-ukuran destiny saudara. Sangat penting sekali. Allah menunjukkan batasan bingkai destiny saudara. Melalui firman-Nya, Allah berbicara ruang lingkup batasan daripada tanah tersebut. Jadi Allah tidak pernah, sekali dia berfirman, dia tidak pernah memberikan gambaran keseluruhan. Itu sebabnya ini yang selalu terjadi kepada orang-orang yang disebut dengan misionaris. Misionaris biasanya dia bergabung pada kelompok orang-orang yang disebut dengan yayasan ataupun organisasi-organisasi misionaris. Di situ diberikan firman Tuhan dan dia langsung hatinya tergerak. Karena pada saat si pengkhotbah berbicara tentang suatu negara, suatu bangsa, suatu daerah yang kita mudah tergerak secara emosional. Mudah jiwa kita tergerak oleh karena belas kasihan. Tetapi bukan kita digerakkan oleh karena firman yang mendatangi diri kita. Itu celakanya saudara. Akibatnya saudara bisa lihat Allah tidak hadir di sana. Bukan berarti Allah tidak hadir dalam kehadirannya dia secara pribadi. Bukan, tetapi Allah tidak akan melakukan persiapan, memberikan sumber daya, bahkan mengarahkan untuk kita akurat pada tujuannya. Allah tidak akan memberikan gambaran keseluruhan itu. Ini celakanya saudaraku. Tetapi apa yang terjadi pada Abraham ketika dia kembali taat? Saya ulang, ketika dia kembali taat, apa yang terjadi pada Abraham? Allah mulai memberikan gambaran keseluruhan tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, dan itu mulai dibukakan melalui ketaatan Abraham. Abraham makin akurat, Abraham makin membebaskan diri dari kebingungan, sehingga Allah memberikan yang lebih detail lagi. Lihat sekarang kita lihat di Kejadian 15. Mari kita lihat sekarang Kejadian 15. Kejadian 15 ayat 13, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Dengan Allah berfirman, ini akan terjadi. Dia bilang oleh keturunanmu. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah pulih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Kemana? Ke Kanaan. Ke destininya. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir, dikatakan sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, Feris, Refaim, Amori, Kanaan, Girgasi,
dan orang Yebus itu. Allah mengatakan dari sungai Mesir, betul? Bukan Mesirnya, sungai Mesir. Dikatakan ada sungai yang mengalir dari Mesir ke tanah Kanaan. Dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Itu menjelang mendekati Mesopotamia, Babel. Itu tanah yang akan kau miliki. Itu akan menjadi milikmu. Jadi saudara bisa lihat ini. Di sini firman Allah lebih detail memberitahukan apa, dengarkan saya, apa yang akan dilakukan oleh Allah untuk destinimu. Itu sangat penting sekali. Jadi tahap demi tahap, ketaatan hidup saudara harus engkau upgrade. Jelas saudara, ketaatan. Dan Allah akan berfirman lagi untuk memberitahukan apa yang akan Allah lakukan dan apa yang akan terjadi. Sehingga suatu hari engkau akan berkata sama seperti Elisa, diam, aku sudah tahu, diamlah. Aku sudah tahu, diamlah. Aku sudah tahu, diamlah. Jadi Allah memberitahu bagaimana saudara mencapai destiny tersebut. Lalu Allah memberitahu juga proses yang akan saudara alami. Apa saja yang Allah beritahu, apa yang akan terjadi, itu yang akan Allah beritahu. Apa yang akan Allah lakukan, itu yang akan Allah beritahu. Allah akan lakukan itu. Oh, luar biasa sekali. Saya yakin saudara akan lebih menyukai lagi. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Karena apa? Dia beritahu apa yang akan terjadi. Dia beritahu apa yang akan Allah lakukan. Lalu kemudian dia beritahu juga, yang ketiga adalah dia Allah tunjukkan bahwa dia yang pegang kendali. Coba lihat ini dahsyatnya. Mari kita lihat demikian. Dikatakan begini. Ini akan terjadi padamu Abraham, ayat 13-nya. Dia bilang, keturunanmu yang keempat akan menjadi orang asing. Keturunanmu akan menjadi orang asing. Betul tidak? Ini akan terjadi. Setuju? Allah beritahu pada Abraham, ini akan terjadi. Jadi firman-Nya begitu dahsyat sekali. Oh, aku belum dikasih tahu oleh Tuhan. Oh, Tuhan tidak berfirman kepada kau. Tidak. Allah akan beritahu. Ketika engkau mulai merespon dalam ketaatan terus-menerus, apa yang terjadi? Saudara bisa lihat. Firman-Nya dilepas. Karena apa? Dunia saudara itu dibingkai, dibentuk, diwujudkan oleh firman Allah. Dan kau mengertinya melalui kekuatan firman kekuatan untuk menggenapi firman itu, yaitu yang disebut dengan iman. Kau mengertinya. Di ayat 13-nya Allah memberitahu apa yang akan terjadi. Dia bilang di suatu negeri. Saudara tahu negeri ini apa? Mesir. Dikatakan apa? Keturunan akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun. Allah beritahu apa yang akan terjadi. Lalu kemudian apa yang akan Allah lakukan? Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan hukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ini yang Allah akan lakukan. Yang ketiga apa? Jadi apa yang akan terjadi Allah beritahu. Yang kedua apa yang Allah akan lakukan. Yang ketiga adalah Allah tunjukkan bahwa dia yang pegang kendali. Dia ngatur-ngatur. Setelah 400 tahun bangsa itu akan dihukum. Bangsa yang memperbudaknya akan dihukum. Lalu Israel akan keluar. Saudara bisa, keturunanmu akan keluar. Tapi engkau akan dikatakan begini, dengarkan saya. Allah pegang kendali demikian. Lihat, saya sudah sampaikan minggu lalu pada saudara. Tapi bangsa akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Bagaimana Allah bekerja? Dia memberikan kemurahan kepada orang Mesir. Betul tidak? Lalu kemudian dikatakan dalam satu malam. Bagaimana terjadi transaksi membayar gaji selama 400 tahun. Itu yang menunjukkan Allah pegang kendali. Allah tunjukin Allah pegang kendali. Allah sudah memiliki juru akuntan. Allah sudah memiliki juru kasir. Allah sudah memiliki semuanya. Bagaimana membayar gaji itu. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan. Semuanya itu adalah untuk tujuan Allah. Yaitu membangun tabernakelnya Allah. Karena apa? Di Nehemia dikatakan 40 tahun orang Israel berjalan. Mereka kakinya tidak bengkak sehingga tidak perlu mengganti kasut mereka dengan
kulit daripada binatang yang mereka rampasi di Mesir. Lalu kemudian yang kedua, mereka menerima kain-kain dan ternyata dikatakan kain yang mereka pakai itu tidak rusak oleh keringat mereka, oleh tubuh mereka. Luar biasa sekali. Nah, saya ingin saudara sampai di sini dulu. Kejadian pasal ke-15 ini kita perlu dalami kebenaran firman. Sehingga kita perlu awasi bagaimana supaya kita harus hati-hati. Supaya kita jangan keluar dari bingkainya Allah. Saudara setuju atau tidak? Ini penting buat kita semua. Amin. Jadi penting sekali saya harus membagikan lebih dulu. Beberapa minggu yang lalu saya bagikan supaya saudara gemar untuk mendengarkan firman Allah. Mengapa? Karena tujuannya adalah untuk destiny. Karena apa? Untuk mencapai destiny berhasil, itu tergantung kepada seberapa banyak Allah berbicara terus demi terus kepada saudara. Amin. Sehingga saudara udah harus tahu apa yang akan terjadi kemudian. Apa yang akan Allah lakukan. Dan Allah show kepada saudara bahwa dia yang pegang kendali semuanya. Luar biasa sekali menurut saya. Kadang-kadang saya berpikir kayak begini. Allah mau tunjukkan bahwa dia yang pegang kendali itu hanya karena demi kita. Tetapi ingat, semua yang Allah lakukan itu tidak keluar daripada hukum kerja Allah. Yang pertama, yang kedua, dan mungkin ada yang ketiga, yaitu hukum kerja Allah. Yang mana lagi? Yaitu hukum kerja Allah di mana semua, baik itu musuh-musuh, baik itu yang menganiaya orang Israel, tetap itu adalah makhluk ciptaannya Allah. Amin. Nah, saya ingin saudara bisa melihat dari Kejadian pasal yang ke-15, bagaimana Allah sudah tunjukkan di Kejadian 12 destininya Abraham, lalu bagaimana Allah mendetailkannya di Kejadian 13, lalu kemudian bagaimana di Kejadian 15 Allah lebih menunjukkan spesifik apa yang akan terjadi, apa yang akan Allah lakukan, dan Allah tunjukkan bahwa dia tetap pegang kendali karena engkau sudah berjalan sejauh ini. Itu sebabnya kau keluar dari bingkai adalah apabila engkau merasa engkau lebih kuat dan engkau yang pegang kendali. Engkau akan keluar dari bingkai. Amin. Itu sebabnya saya berharap saudara tidak keluar dari bingkai. Karena firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5 mengatakan apa? Mungkin saudara bisa membacanya. Firman Tuhan Yeremia 17 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang apa? Dikatakan mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Allah tidak mengendaki supaya saudara berjalan di garis kutuk. Allah mengendaki supaya saudara berjalan di garis yang disebut dengan garis berkat. Itu adalah jalan yang diinginkan oleh Allah. Amin. Tulis ini ada 6 hal yang Allah sudah beritahukan kepada kita, kepada Abraham tentang ada 6 hal yang harus dialami oleh keturunan Abraham untuk mencapai dan mewarisi tanah Kanaan. Ada 6 hal dan ini menjadi rambu-rambu buat saudara. Perhatikan yang baik, mungkin saya bacakan aja dengan segera, nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Amin. Sudah siap untuk itu? Oke, tulis yang pertama. Dikatakan apa? Keturunanmu akan menjadi orang asing di Mesir. Ini adalah hal yang paling penting. Allah sudah peringatkan itu akan menjadi orang asing di Mesir. Kalau orang asing itu berarti Mesir bukanlah destinimu. Apapun yang terjadi, berkat apapun yang terjadi, reputasi apapun yang terjadi, ingat Mesir bukan destinimu. Yang kedua adalah dikatakan mereka akan melayani kepada Mesir. Mereka akan seperti budak kepada Mesir selama 400 tahun, bahkan 430 tahun. Saya yakin cara berpikir saudara berbeda dengan apa yang saya khotbahkan. Mengapa? Saudara berpikir bahwa kalau Papa menyampaikan, kalau ada seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan tentang berjalan menuju destiny, tentu mereka tidak akan memberitahukan kepada apa dalam khotbahnya tidak akan memberitahukan tentang hal-hal yang mengerikan.
Oh, kenapa saya harus memberikan? Mereka akan melayani Mesir sebagai budak. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka akan menderita 400 tahun lamanya di Mesir. Katakan menderita. Bilang kepada orang sebelah saudara, penderitaan adalah bagian berjalan menuju destiny. Katakan pada orang sebelah saudara, penderitaan adalah bagian daripada perjalanan hidup saudara mencapai destiny. Itu penting buat saudara. Yang keempat adalah Allah akan menghukum bangsa Mesir yang memperbudak Israel. Yang keempat itu, Allah akan menghukum bangsa Mesir yang memperbudak atau yang menista orang Israel. Sudah? Yang kelima, mereka akan keluar dari Mesir dengan harta benda yang banyak. Tidak dengan tangan hampa. Mereka membawa pepesan, tapi bukan pepesan kosong, pepesan yang berisi. Mereka akan keluar dari Mesir dengan harta benda yang banyak. Dan yang keenam, kata Tuhan, generasi yang keempat akan keluar dari Mesir. Itu ketetapan Tuhan, generasi keempat. Jadi waktunya Tuhan sudah tentukan. Generasi yang keempat. Tuhan sudah sebutkan 400 tahun yang pertama. Tulis yang keenam, generasi yang keempat akan keluar dari Mesir dan menduduki tanah Kanaan. Generasi yang keempat. Nah, ini diperkatakan Allah kepada Abraham. Dengarkan saya. 6 hal ini diperkatakan Allah kepada Abraham mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Ini diperkatakan Allah kepada Abraham. Berarti Abraham mendapatkan instruksi, ia harus bisa menjamin bahwa semuanya ini bisa tercapai. Mengapa? Saudara masih ingat apa yang saya sampaikan? Ketika firman Allah mendatangi hidup saudara, ingat di dalamnya sudah ada kekuatan untuk menggenapkan firman Allah. Di dalam firman itu sudah ada tujuan, target daripada firman Allah itu. Dengan demikian, makanya ada instruksi. Ini adalah instruksi dari Allah untuk supaya Abraham menjamin semuanya ini tercapai. Makanya Abraham duduk 15 tahun. Karena iman, dia satu tenda dengan Ishak dan Yakub selama 15 tahun, kata kitab Ibrani. Ini adalah bagian dia menjamin. Saya ulangi, dia menjamin instruksi itu akan sukses tercapai. Ini yang disebut dengan kemitraan bersama dengan Allah. Antara manusia dengan Allah. Jadi Abraham mendapatkan firman untuk dicapai oleh generasi yang keempat. Destiny itu. Abraham mendapatkan firman pertama kali di Kejadian 12. Tetapi Kejadian 12 salah satu ayat daripada firman itu kepada tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan nanti akan ditunjukkan. Itu akan dicapai oleh generasi keempat yang akan mewarisinya. Allah mempunyai time frame. Allah mempunyai kerangka waktu. Kebanyakan di antara kita orang bukan tidak sabar. Salah satu ketidaksabaran adalah gambaran ketidakdewasaan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak mau minum air susu daripada Allah payudara ibu. Oke? Jadi Abraham mendapatkan firman untuk dicapai oleh generasi yang keempat. Padahal Abraham hanya sempat tinggal bersama dengan generasi pertama dan generasi kedua saja. Menurut Ibrani 11 ayat yang ke-9. Jadi dengarkan saya, semua tahapan ini harus dilalui. Sebab setiap firman yang datang kepada diri kita, itu sebenarnya itu menjadi peta perjalanan rohani kita. Saya ulangi, setiap firman yang mendatangi hidup kita, itu adalah seperti peta perjalanan rohani kita. Dan kita tidak akan tersesat asal kita tidak keluar meminta pendapat selain daripada firman sendiri. Amin. Ini penting buat kita. Jadi proses tersebut tahap demi tahap harus ditempuh oleh Abraham yang 6 tadi supaya bisa mencapai destiny.
Abraham mendapatkan firman bukan hanya bagi dia, tetapi sebenarnya firman-Nya itu juga bagi keturunannya. Amin. Firman-Nya itu juga bagi keturunannya. Pertanyaan saya, lalu bagaimana dia teruskan informasi ini? Saya ulangi, bagaimana dia teruskan informasi itu sehingga bisa sampai ke generasi keempat dan seterusnya? Pertama, dengarkan saya. Dia perkenalkan Allah El Shaddai yang dia sudah kenal. Dengarkan saya, dia perkenalkan Allah El Shaddai yang sudah dia kenal kepada Ishak. Lalu dia perkenalkan, Ishak perkenalkan Allah El Shaddai yang sudah diterima, yang dia dapati dari bapaknya Abraham, dia perkenalkan kepada Yakub dan Yakub perkenalkan kepada Yusuf. Jadi saudara bisa lihat begitu dengan mudahnya ada jaminan yang pasti. Karena apa? Karena dimensi El Shaddai itu menjadi realita dalam kehidupan generasi ke generasi. Nah, saudara bisa lihat. Saudara bisa lihat. Apa buktinya? Meskipun orang-orang ini, Abraham belum memiliki seluruhnya tanah Kanaan. Ishak belum memiliki seluruhnya tanah Kanaan. Tapi apa yang terjadi pada diri mereka? Dengarkan saya. Abraham meminta Eliezer bersumpah untuk tidak membawa Ishak untuk mencari jodohnya ke Haran. Dia bilang bersumpah. Itu menunjukkan dia tetap tinggal. Karena Allah masih memproses. Karena ini belum final. Amin. It is not finale. Ini belum final. Amin. Itu yang dilihat, dipandang oleh Allah. Coba lihat sekarang Yakub. Mari kita lihat. Ya, Kejadian 48. Kejadian 48. Mari kita lihat Yakub. Kejadian 48 ayat 21. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri, dia bilang, nenek moyangmu, merupakan land of your fathers. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Di mana itu? Ini saat dia ngomong di Mesir. Dia katakan itu di tanah Kanaan. Itu miliknya siapa? Yusuf. Jadi lihat, Yakub sudah bicara tentang transaksi ahli waris dan warisan. Kepada siapa? Kepada Yusuf. Saudara, mari kita lihat sekarang Kejadian 49 ayat 33. Mari kita lihat Kejadian 49 ayat 33. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia, maka dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu Yusuf merebahkan diri mendekap muka ayahnya serta menangis dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempahi mayat Israel. Kenapa mayatnya harus dirempah-rempahi? Saudara bisa lihat, hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikian lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. 70 tambah, ya saudara bisa lihat 70 hari lagi belum dikubur. Setelah lewat hari penangisan itu, berkata Yusuf kepada seisi istana Firaun, jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Jadi Yakub diminta untuk dikuburkan di
tanah Kanaan. Ini adalah keteguhan hati. Amin. Bagaimana dia memberikan kekuatan perintah itu supaya dilaksanakan oleh anak-anaknya, khususnya oleh Yusuf. Dia bersumpah. Dia menarik sumpah, dikatakan kubur aku di tanah Kanaan. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya. Bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Saudara mengerti itu? Jadi saudara lihat pesan terakhir Yusuf juga demikian. Mari kita lihat Kejadian 50. Kejadian 50 ayat 24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentulah Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Dia sudah bercerita tentang ini bukan negeri yang diwariskan Tuhan. Ini bukan destinimu. Ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa, dikatakan apa? Tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempai dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Berarti hanya menunggu satu generasi lagi. Dengarkan saya, satu generasi lagi. Berarti Israel baru membawa tulang-tulangnya siapa? Tulang-tulangnya Yusuf untuk dikuburkan di tanah Kanaan. Amin. Dengarkan saya, ini hal yang paling mendasar buat hidup saudara. Supaya saudara mengerti tentang hal seperti ini, itu menjadi fondasi keteguhan hatimu terhadap destiny. Itu harus kau tunjukkan habis-habisan. Baik pikiranmu, baik perasaanmu. Kadang-kadang kalau engkau ngomong kepada orang lain, bukannya engkau mengucapkan kata-kata destiny, tapi engkau tunjukkan bahwa engkau memiliki passion yang kuat sekali. Sampai sama seperti kepada Yakub, dia memberikan perintah dengan bersumpah. Yusuf juga dengan memberikan instruksi, dia dengan bersumpah supaya dia tetap dikuburkan di tanah Kanaan. Saya tahu saudaraku, meskipun banyak orang dia menginginkan bahwa dia bisa berjalan mencapai destiny, tapi kadangkala kegagalan itu bisa terjadi pada hidup saudara. Amin. Oleh karena apa? Oleh karena saudara telah terbuai hidup nikmat ketika engkau sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Dan kau menarik kesimpulan sendiri. Engkau melupakan firman Tuhan yang pernah di masa lampau berkali-kali mengarahkan engkau kepada destinimu. Saudara, banyak orang seperti itu. Sehingga akhirnya orang ini membuang ataupun dia mengaborsi ataupun dia tidak menggunakan. Saya ulangi, tidak menggunakan kasih karunia yang datang di dalam pertumbuhan rohani dia. Kasih karunia makin bertambah, makin nyata oleh firman yang mendatangi dirinya. Itu sebabnya banyak orang gagal di titik ini, saudaraku. Saya ingin kalian benar-benar memahami tentang pengertian bagaimana supaya kita tidak gagal mencapai destiny kita. Mungkin kebenaran firman Tuhan ini akan saya sampaikan beberapa kali kepada saudara. Supaya saudara benar-benar mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Ada beberapa poin yang saudara udah ketahui. 6 hal yang harus dialami. Yang harus terjadi pada Abraham dan juga pada keturunannya. Untuk bisa mencapai destiny. Ingat, engkau akan menjadi orang asing. Yang bilang engkau menjadi orang asing itu Tuhan. Berarti engkau harus waspada. Saya ulangi, waspada. Di mana engkau hidup, meskipun engkau diberkati di tanah Goshen sekalipun juga. Dengarkan saya, sekalipun engkau diberkati di tanah Goshen sekalipun juga. Dengarkan, ini penting buat saudara. Ingat, kalau Tuhan bilang itu asing, berarti itu bukan destinimu. Kalau Tuhan bilang itu asing, jangan engkau mewarisi itu. Jangan engkau memiliki itu. Amin.
dengarkan saya, ketika Tuhan melakukan perubahan, memberikan kemurahan kepada orang Mesir, lalu kemudian Israel merampasinya, terutama perbanyakan perempuan. Karena biasanya kain itu urusan perempuan, emas biasanya urusan perempuan, perak urusan perempuan, tembaga tuh biasanya urusan laki-laki. Jadi laki-laki biasanya mutunya mutu rendah, yang perempuan tuh biasanya yang bagus-bagus lah. Kayak gitu. Dan lihat para wanita ini, dia mendapatkan kemurahan dari orang Mesir. Oleh karena Allah bergerak pada orang Mesir, memberikan kemurahan. Kenapa? Coba, ini bukan kemurahan yang dipaksa. Allah tetap bekerja menurut hukum kerjanya dia. Saya membayangkan seperti ini. Dan saya yakin juga seperti itu. Karena apa? Perempuan dengan perempuan. Karena orang-orang Mesir banyak ditolong. Oleh karena apa? Oleh karena pakar-pakar bidan melahirkan. Itu semua orang daripada wanita-wanita, daripada perempuan-perempuan daripada orang Israel. Jadi saudara bisa bayangkan demikian. Bukankah waktu mereka keluar dari tanah Mesir, anak sulung mereka mati? Tentu mereka ingin produktif lagi, menghasilkan anak lagi. Seandainya ada anak tunggal, anak itu atau otomatis anak itu adalah anak sulung juga. Tunggal dan sulung. Karena dia nggak punya adik, dia mati. Tentu suami istri itu akan memproduksi lagi anak lagi. Lalu yang jadi masalah, kalau istrinya hamil 9 bulan kemudian mau melahirkan, siapa yang akan menolong mereka? Jadi saudara bisa bayangkan ketika Israel keluar, itu luar biasa. Tangan Tuhan tuh bukan hanya hebat membelah. Saya katakan membelah Laut Teberau saja. Bukan hanya itu. Tapi kalau engkau tahu Firaun aja mati di Laut Teberau. Dengan semua pasukan mati. Tapi Mesir yang ditinggalkan, Mesir yang ada itu sekarang kolaps. Kenapa? Orang-orang teknik sipil, saya katakan orang-orang teknik sipil sekarang sudah keluar dan pergi menuju tanah Kanaan. Kenapa? Karena orang Israel terkenal pada dua kasih karunia kemampuan ini selama hidup di Mesir. Yang pertama, mereka ahli membangun. Yang kedua, mereka ahli menolong kelahiran alias bidan-bidan. Kalau sekarang disebut adalah dukun-dukun beranak. Meskipun mereka bukan dukun, tapi maksudnya pakar-pakar ahli mereka. Coba saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan orang-orang Mesir ketika mereka mau melahirkan. Saya bisa mengatakan akan banyak terjadi kecelakaan ataupun malpraktek. Karena apa? Karena pakar-pakarnya, ahli-ahli bidannya sudah menuju ke tanah Kanaan. Saudara bisa bayangkan, begitulah caranya Allah. Jadi Allah berfirman, dikatakan kalau engkau menjadi orang asing di Mesir, itu ketetapan Allah. Allah sudah tahu. Oh Tuhan tidak mau. Saya nggak mau itu. Saudara tahu tidak? Ada satu orang yang tidak ikut menjadi orang asing di Mesir. Saudara tahu siapa dia? Dia adalah keturunan Lot. Bukankah Allah memanggil Abraham dan juga memanggil Terah dan juga Lot ikut bersama-sama dengan dia. Tapi Lot ikut sampai pada kejadian 13 saja. Kemudian Lot lenyap di kejadian 19. Bukankah Lot juga memiliki keturunan? Ya, tetapi Lot tidak pernah lagi bisa tahu tentang firman Tuhan lanjutan yang memanggil perjalanan Abraham. Kenapa? Karena Lot tidak mampu untuk menanggung firman Tuhan lanjutannya itu. Oleh karena apa? Dia adalah orang yang memiliki kapasitas hanya untuk menikmati berkat-berkat daripada Allah. Dan ujungnya apa yang terjadi? Dia keluar dari Sodom, dia lari dari Sodom, hilang istri, lalu kemudian apa? Harta juga habis. Harta juga habis ditulahi oleh Tuhan. Saya ingin katakan, ketika Allah menghukum, termasuk dia melakukan penghukuman kepada orang benar. Penghukumannya itu adalah adil. Mengapa? Karena harta yang dimiliki oleh Lot adalah harta dari tinggal di negeri yang jahat.
Allah lebih ingin menyelamatkan Lot, jiwa Lot, daripada ingin menyelamatkan harta miliknya Lot. Saudara harus bisa paham, Allah kita tuh seperti itu. Oke? Jadi saudara bisa lihat, 6 hal ini akan kita bahas mulai minggu depan. Jadi saudara lihat, dia menjadi orang asing di tanah Mesir. Mereka akan melayani sebagai budak. Wah, kadang-kadang engkau gak bisa terima seperti ini. Amin. Budak. Orang yang kehilangan haknya. Orang yang tidak boleh lagi mengoperasikan kehendaknya, kemauannya. Dia di bawah tekanan. Kalau tidak, nyawa taruhannya. Saudara bisa bayangkan. Apa tujuannya Allah? Saya yakin saudara cukup mengerti. Poin kedua ini adalah, ini bagian daripada pembentukan Allah. Supaya saudara benar-benar bisa kuat mencapai destiny. Tetapi di samping itu, saya mau beritahu pada saudara. Di samping itu, Allah juga mau memanifestasikan dirinya. Meskipun kau diperbudak, engkau tetap bisa bertahan. Yang ketiga adalah mereka akan menderita 400 tahun lamanya. Ya, mereka akan menderita sekian lamanya. Mereka akan menderita. Itu firman Tuhan. Di Kejadian 15 jelas Allah mengatakan mereka akan menderita. Mari kita lihat ayatnya. Dikatakan di sini. Ya. Ayat 12-nya, ayat 13-nya bagian terakhir. Dan bahwa mereka akan diperbudak. Itu jelas, poin kedua. Dan dianiaya. They will afflict them. Dianiaya. Menderita. Selama 400 tahun. Ini tidak main-main, saudara. 400 tahun mereka akan menderita. Ini suatu hal yang berkepanjangan. Apa tujuannya penderitaan? Kita akan tahu. Ingat saudara akan terkejut untuk mendengarkan penjelasan saya. Ini bagian, dengarkan saya, ini bagian daripada perjalanan menuju destiny. 2 hal ini yang luar biasa. Betul ya? Poin yang keempat mungkin itu menggembirakan. Allah akan menghukum, Allah akan ambil tindakan. Dengarkan saya. Saudara tahu COVID-19 ini mulai merebak dari kota Wuhan. Dari kota Wuhan di Cina. Dan sekarang merebak seluruh dunia. Saya katakan, Cina bukan negeri yang bertanggung jawab. Cina nggak perlu bertanggung jawab terhadap penyebaran itu. Karena apa? Karena manusianya juga menyebar kemana-mana. Dan dia membawa dari Wuhan kemana-mana. Itu persoalannya. Jadi sebenarnya manusia ini yang liar, bukan virus yang liar. Betul atau tidak saudara? Saudara harus mengerti apa yang saya maksudkan. Dengarkan saya. Ada hal yang perlu saudara pahami sebelum saya mengingatkan kembali poin-poin ini. Dengarkan saya. Poin 2 dan 3 saudara tidak suka. Tapi lihat itu terjadi dari bagian destiny-nya saudara. Dari bagian Allah berfirman. Saya sudah sampaikan kepada saudara, Allah yang pegang kendali semuanya. Semua situasi Allah yang pegang kendali. Dengarkan saya. Ini hal yang penting buat saudara menjadi pegangan buat hidup saudara. Perhatikan saya. Saudara tahu kan COVID-19 ini tadi saya sudah katakan pada saudara dimulai kira-kira akhir November atau awal Desember 2019. Jadi belum sampai 1 tahun sudah demikian menyeramkanlah kondisi seperti ini. Tapi saya mau beritahu pada saudara. Mana yang lebih dulu Allah lakukan? Dengarkan saya, mana yang lebih dulu Allah lakukan? Mana yang lebih dulu Allah telah perbuat? Kapan dia mengatakan dan dia laksanakan itu? Soal double decade open heaven. Soal 20 tahun atau yang disebut dengan 2 kali dekade, 2 dekade daripada surga yang terbuka. Mana yang lebih dulu? Tentu saudara sudah mendengarnya itu 2018, 2019 tentang open heaven, bahkan 2015. Kenapa? Karena 2020 tahun ke depan itu sampai 2035. Jadi jauh sebelumnya
Allah telah berbicara tentang surga yang terbuka. Lalu di tengah seperti itu, bukan berarti ini ingin mengganggu kenikmatan saudara tentang surga yang terbuka selama 20 tahun. Kok diganggu? Dengan apa? Dengan adanya COVID-19 atau COVID-19. Bukan. Tetapi saudara bisa lihat bagaimana engkau di-upgrade oleh Allah. Supaya apa? Di kala COVID-19 engkau tetap bisa menikmati. Bukan menikmati ketakutan, tapi menikmati surga terbuka. Jadi Allah ingin menyajikan dan supaya saudara mencicipi. Saya ulangi, mencicipi. Allah menyajikan dan supaya saudara mencicipi surga terbuka itu yang betul-betul paling nikmat itu pada saat apa? Pada saat COVID-19. Pada saat terjadi bencana. Ketika Allah menggoncangkan seluruh dunia. Saya ulangi, ketika Allah menggoncangkan seluruh dunia. Memukul seluruh dunia. Menggoncangkan seluruh dunia. Di saat sebelum itu Allah telah membuka surga buat hidup saudara dan saya. Oh, luar biasa sekali nikmatnya. Itu pun yang terjadi, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Yang keempat, tadi saya ulangi lagi. Allah akan menghukum bangsa Mesir yang memperbudak Israel. Ini berbicara tentang keadilannya Allah. Dengarkan saya, apa saja yang sudah saudara jalani di dalam firman Tuhan, apa saja, kerugian apa saja, penderitaan apa saja, Allah akan perhitungkan itu. Oleh karena apa? Oleh karena Dia adalah Allah yang adil. Lalu kemudian saudara bisa lihat apa yang terjadi. Mereka akan keluar dari Mesir dengan harta benda yang banyak. Allah selalu menyertai firman yang disampaikan kepada itu dengan tujuannya. Sehingga ketika engkau sangat diberkati ketika membawa pulang. Sebelum engkau sampai di tanah Kanaan, seluruh harta dari Mesir itu sudah mewujudkan diri menjadi tabernakel Allah. Amin. Saudara bisa lihat. Allah menetapkan waktu. Tidak untuk selama-lamanya engkau menjadi budak. Tidak untuk selama-lamanya engkau akan menderita. Allah menentukan waktunya. Allah yang pegang waktu. Karena Allah itu adalah waktu. Dia katakan generasi yang keempat akan keluar dari tanah Mesir. Itu menunjukkan dia bukan hanya pegang kendali waktu. Tapi Allah itu adalah waktu. Kristus adalah waktu. Kristus adalah waktunya Allah. Jadi apa yang nampak pada Kristus? Makanya kita baca kitab Wahyu. Dikatakan di sana, Jesus the revelation of Jesus Christ. Ini adalah tentang pewahyuan tentang Yesus Kristus. Apa artinya buat kita? Kalau kita baca dari Wahyu 1 sampai Wahyu 22, kita berbicara tentang waktu demi waktu. Semuanya adalah saatnya Kristus memanifestasikan diri dalam bentuk apa? Itu menunjukkan waktu. Saudara bisa bayangkan, saudara ada di dalamnya itu. Amin. Saudara adalah juga waktu buat dunia ini. Amin. Itu sebabnya Allah penting untuk membingkai dunia saudara. Saya ulang, membingkai dunia saudara. Sehingga saudara memahami dengan jelas bahwa saudara memegang peranan. Memainkan peranan ketika saudara hidup. Bukanlah hidup dengan sia-sia. Tetapi memegang peranan pada agendanya Allah. Pada rencananya Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami sekarang benar-benar siap dipersiapkan oleh Tuhan. Bahkan Engkau yang menyediakan juga sumber daya. Bahkan Engkau juga yang memberikan tujuan kepada kami. Dan selain daripada itu, Engkau melepaskan firman-Mu terus-menerus kepada kami. Untuk menuntun kami. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 13 bahwa Roh kebenaran akan datang. Dia akan memimpin kamu pada seluruh kebenaran, dari satu kebenaran kepada seluruh kebenaran. Roh yang Kudus memimpin perjalanan hidup kami sampai kepada destiny
ini dengan mewujudkan firman yang mendatangi kami, itu lebih clear lagi, lebih clear lagi, lebih clear lagi, karena itu bisa menjadi kebenaran dalam diri kami. Kami siap saat ini bagi destiny yang sudah Engkau tetapkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.